disebut dengan we are entering the open election. Incumbent-nya tidak bisa maju kembali. Pertarungan terbuka, kompetisi bebas. Psikologi politiknya adalah libido dari para ketum partai, orang-orang yang merasa berprestasi dan populer, itu jauh lebih tinggi dibanding 2019. Karena melawan incumbent ini sulit. Sehingga libido yang ditahan-tahan selama 5 tahun kemarin ini sekarang meledak. Yang mengagetkan kan memang adalah yang surveinya terkecil malah berhasil mengkonsolidasikan terlebih dahulu. Nah, ini hebatnya Surya Paloh gitu ya. Nanti mungkin Gus Nusron yang lebih bisa menjelaskan manuver playmaker Surya Paloh ini. Tapi untuk cawapres Bang Karni, siapapun merasa punya peluang. Kan konteksnya adalah jualan kita bukan selalu tentang mendongkrak elektabilitas capres. Tapi kita bisa juga hanya sekedar jualan partai, tapi kompensasinya ketua umum saya dijadikan cawapres dong. Itu yang menurut saya sedang terjadi misalnya pada kekagetan orang mengenai koalisi perubahan. Gus Imin boleh disebut elektabilitasnya kecil. Tapi PKB dan simbol Jawa Timur dan NU-nya itu harga yang sangat mahal buat seorang Anies Baswedan. Jadi ini bukan tentang Gus Imin yang elektabilitasnya rendah, tapi tentang PKB. Dan hasil muktamar, PKB mengatakan Anda ingin kekuatan partai sebesar PKB dan simbol di Jawa Timur, laksanakan muktamar kami. Caimin harus ada di kertas suara. Itu juga yang sekarang mungkin sedang terjadi pada koalisi Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Libido dari banyak pihak, baik bacawa pres ataupun partainya, yang kemudian merasa punya peluang entah surveinya tinggi, surveinya rendah, ataupun memang partainya saja yang kuat. Itu yang menyebabkan menurut saya Bang Karni memang terutama dalam koalisi Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, apalagi kedua orang ini pertarungannya cenderung ketat. Mereka akan menggunakan logika seperti analogi permainan kartu, kalau lawan saya jago, kartu as saya akan saya keluarkan belakangan. Karena permainan saya akan terbaca. Itu yang menurut saya ini akan ada upaya saling mengintip di antara kedua kedua koalisi ini untuk membuka kartu as terlebih dahulu. Dan mungkin akan dimulai terlebih dahulu dengan mengintip. Dari koalisi Mas Ganjar akan mengintip terlebih dahulu koalisi Pak Prabowo. Dengan dua pilihan yang sekarang kita sering dengar, apakah akan menggunakan strategi yang sangat frontal dan brutal menempel Pak Jokowi dengan menggait anak kandungnya, atau menggunakan pendekatan yang lebih moderat. Menggait bukan anak kandungnya tapi cukup anak emasnya. Namanya Erick Thohir. Dan mungkin dalam waktu dekat kita akan melihat itu didasarkan pada gugatan MK, walaupun terkaan saya, hasil dari gugatan MK terkait dengan usia capres 40 tahun ke 35 tahun, belum tentu berkorelasi linear dengan majunya Gibran atau tidak. Belum tentu. Jadi nggak bisa kita simpulkan kalau gugatan MK yang kebetulan ketua MK-nya adalah omnya Gibran menyatakan yes, lalu kemudian Gibran pasti maju. Itu menurut saya ada dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana cara membaca ketiga calon ini? Pertama Mas Ganjar. Pilihannya menurut saya mengerucut 3 saja kok. Ada Mahfud MD, ada Sandiaga Uno, dan ada Ridwan Kamil. Saya tidak katakan sudah tertutup. Ketiga-tiganya surveinya tertinggi. Ketiga-tiganya memiliki variabel komplementer. Ridwan Kamil menutupi Jawa Barat seperti sering disebut. Bukan hanya Jawa Barat. Kalau kita bedah Bang Karni dalam survei, Ridwan Kamil itu kuat dalam Pilgub itu di Priangan Timur dan Bandung Raya. Daerah yang Jokowi itu lemah. Apalagi Priangan Timur. Ridwan Kamil menang dengan memang pendampingnya dari Priangan Timur. Lalu kemudian kalau kita bicara Sandiaga Uno juga punya variabel komplementer. Betul dia tidak kuat di Jawa Barat, daerah yang calonnya merah itu selalu kalah. Tapi elemen of surprise dan value added dari seorang Sandiaga Uno adalah dia kuat di daerah yang Prabowo juga kuat. Karena investasi elektoral Sandiaga Uno dengan Prabowo ini berbarengan. Ditambah dan diperkuat dengan latar belakang Sandiaga Uno, kebetulan juga variabel komplementer Ganjar. Dia dikenal dari Gorontalo, lahirnya di Riau. Dan terbukti survei menempatkan dia lebih kuat itu di daerah Sumatera dan Sulawesi. Apalagi kalau dia misalnya bisa menjanjikan, saya tahu di mana kekuatan Pak Prabowo karena saya pernah kampanye bareng. Itu variabel komplementer. Pak Mahfud agak berbeda. Dia bukan melengkapi daerah-daerah atau segmen yang Mas Ganjar lemah, tapi dia bisa memperkuat daerah-daerah yang Mas Ganjar sudah cukup kuat. Dan sekarang ada potensi diganggu oleh Anies yang berpasangan dengan Caimin.
Atau Pak Prabowo yang tadi disebutkan masih mungkin menggarap orang yang punya kekuatan di Jawa Timur. Prof. Mahfud sangat mungkin memperkuat basis kekuatan di Jawa Timur secara geografi dan basis NU yang Ganjar sudah kuat, tapi kalau itu dibulatkan itu menjadi kekuatan. Pak Prabowo tantangannya berbeda. Kalau Mas Anies saya pikir sudah tidak perlu dibahas ya, karena sudah mengambil sikap. Pak Prabowo ini kan kita tahu ketika berhitung secara elektoral Bang Karni, ada yang tidak bisa dibantah. Kekalahan Pak Prabowo itu seingat saya dalam 2 pemilu kemarin, kalau kita baca dari rentetan statement, salah satunya adalah salah berhitung tentang Jawa Timur. 2014 sangat percaya diri bisa memenangkan pertarungan Jawa Timur, kalah tidak terlalu besar. 46% kalau saya tidak salah, lawan 54%. 2019 ketika suara Pak Prabowo meningkat luar biasa di Sumatera dan Sulawesi, ternyata di Jawa Timur hancur. Suaranya hanya 34%. Sehingga kemudian membuat kekuatan yang bertambah di Sumatera dan Sulawesi itu menjadi ternetralisir karena jumlah beberapa provinsi di Sumatera itu nggak bisa bahkan ngalahin suara di Jawa Timur plus di Sulawesi gitu misalnya ya. Jadi itu yang menjelaskan salah satunya kenapa sih Pak Prabowo baru 2022 bulan Juli udah langsung ngelamar yang namanya PKB walaupun berakhir dengan putus gitu ya, untung belum sempat kawin. Karena kesadaran kekalahan di 2014-2019 salah berhitung tentang Jawa Timur. Tetapi kita tahu kenapa sih rencana itu berantakan, analisis elektoral menggait kekuatan Jawa Timur itu kemudian menjadi berantakan. Karena kan kita lihat Pak Prabowo itu beberapa bulan kemudian, terutama semenjak Pak Jokowi mulai mengendorse namanya bersama Mas Ganjar, dimulai kalau tidak salah bulan November acara Perindo dan beberapa momen sudahnya, Pak Prabowo ini seperti fokus dominan ingin memenangkan pertarungan dengan nempel nama Pak Jokowi. Itu bisa kita lihat dari gimmick-gimmick marketingnya, jumlah postingan dan pilihan postingan oleh tim sosmednya, bahkan sampai ketika berbicara cara memilih calon wakil presidennya. Yang tadi saya sebutkan, kalau nggak anak Mas Jokowi, bahkan anak kandungnya sekalian. Ketika itu terjadi, mentalah yang namanya PKB, karena merasa terus-menerus dianaktirikan. Nah, pertanyaannya kan sekarang adalah bagaimana Pak Prabowo bagaimana Pak Prabowo kemudian akan memilih calon wakil presidennya. Saya sih menduga masih tetap pada fokus strategi untuk melekatkan diri dengan Pak Jokowi untuk kalau misalnya Mas Gibran diperbolehkan oleh MK, mungkin terkaan saya ya, Pak Prabowo akan memilih Gibran. Tapi pertanyaannya apakah Gibran akan kemudian menerima? Terkaan saya juga, spekulasi ya. Ini bukan tentang gugatan MK. Ini tentang logika bagaimana seorang presiden pasti berpikir mengenai resiko politik termasuk nama baiknya, legasinya. Kalau simulasi head to head survei sebagai seorang pollster, misalnya, ini kalaupun kita mau berspekulasi ya, adanya ambisi yang mendorong Pak Jokowi, mendorong anaknya. Kalau simulasi head to head-nya itu antara Prabowo dengan Ganjar seperti bulan Juni sempat ada di angka 9%, 10%. Mungkin resiko itu berani diambil, mendorong Gibran. Tapi ketika membaca survei-survei yang dirilis bulan Juli dan Agustus, Litbang Kompas, Lembaga Survei Indonesia, SMRC menyatakan selisihnya di bawah 5%, di SMRC terakhir di angka 3%, saya meyakini kalaupun akhirnya Pak Jokowi yang akan diminta jadi pertimbangan untuk menentukan anak yang maju tidak, saya meyakini kalau kondisi Ceteris Paribus tidak berubah, Pak Jokowi tidak akan membiarkan anaknya untuk kemudian maju karena resiko kalahnya masih ada. Dan ketika anaknya dimajukan kalah dengan sebuah cerita harus melalui gugatan MK yang diputuskan salah satunya oleh iparnya sendiri, buat saya itu akan jadi zero sum game. Salah satu nama yang muncul itu adalah Erick Thohir ya. Kalau kita lihat. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Menarik sekali penyampaian dari Bung Yunarto Wijaya. Ya, tentu dari apa yang beliau sampaikan ini menjadi sebuah pemahaman baru kepada kita bersama dan menjadi sebuah informasi penting dan menarik ya, strategi brutal dari Pak Prabowo gitu ya. Nah, tentu kalau kita mengingat kembali bagaimana
dinamika politik ya, bagaimana eh, banyak hal yang sudah kita lalui ya pada saat kontestasi pemilu pada Pilpres 2024 lalu. Dari segi problem yang ada di Mahkamah Konstitusi, dugaan adanya intervensi, cawe-cawe, intimidasi kepada banyak hal. Tentu dugaan-dugaan itu, kemungkinan-kemungkinan itu ya, tuduhan-tuduhan itu telah diselesaikan pada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi tahun 2024 lalu. Dan KPU resmi menyatakan kemenangan kepada kandidat atau pasangan 02 yaitu Prabowo Gibran. Tapi sampai saat ini masih muncul di memori kepala kita bagaimana proses Gibran di Mahkamah Konstitusi yang dianggap sampai saat ini melanggar ya, cacat secara konstitusi, secara legitimasi Gibran itu seperti apa, atau mungkin potensi yang dimiliki Gibran, kapasitas intelektualitas seorang Gibran seperti apa, tentu sampai saat ini masih menjadi perbincangan dan perdebatan. Nah, banyak juga orang mengatakan bahwa tanpa Jokowi mungkin presiden atau Pak Prabowo mungkin sampai saat ini tidak akan bisa menjadi presiden. Karena adanya dukungan dari Pak Jokowi ya, sehingga Pak Prabowo memenangkan kontestasi pemilu Pilpres 2024 lalu. Sehingga tak heran jika banyak isu soal Prabowo masih berada dalam bayang-bayangnya Jokowi sampai saat ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, banyak hal ya yang kita dengarkan sampai detik ini. Tetapi saya tidak jauh untuk mengulas ke sana karena rasa-rasanya saya sudah banyak juga mengedukasi dan menyampaikan berbagai hal di video-video yang sudah upload di channel ini, dan kiranya ini menjadi informasi yang bisa kita terima dengan baik ya. Dan tentu ini menjadi sebuah pro dan kontra sebetulnya. Ada yang pro, ada yang kontra juga, ada yang mendukung A, ada yang tidak mendukung, dan begitu terus ya. Tetapi kembali kepada kita sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana kita menerima informasi dari penyampaian si A, si B, si C, dan seterusnya, bisa kita cerna dengan baik. Tidak asal percaya saja pada satu pihak, tetapi kita amati dulu. Makanya sering saya sampaikan ya, kita anak-anak muda tentunya ya, setidaknya kita melek lah kepada atau terkait politik. Ya bagaimanapun kita generasi bangsa Indonesia, ya siapa lagi kalau bukan kita, kan begitu ya, sebagai anak-anak muda. Ya meskipun dalam dunia perpolitikan ini ya sadis-sadis juga ya, ngeri-ngeri sedap ya dalam dunia perpolitikan. Suatu waktu bisa berubah kapan saja. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan, ya tergantung kepentingan sebetulnya menurut pandangan hemat saya dalam dunia politik saat ini. Nah, tadi sudah jelas kita dengar bersama penyampaian dari Bung Yunarto Wijaya. Saya coba melihat di sini bagaimana perspektif pemikiran dari kawan-kawan kita ya. Bapak bangsa yang mulia, sangat sayangnya kita di Indonesia, apa yang sekarang kita bisa katakan lagi, nasi telah menjadi bubur. Undang-undang dasar kita bisa saja dirubah seenaknya. Kasihan, kapan kita dapat lestarikan ya? Dan apakah rakyat kecil bisa dilindungi di negara ini? Nah, berbicara soal hukum di negeri ini, rasa-rasanya kita tahulah seperti apa. Yang ada kalanya kita mendengarkan semacam ya, ini peribahasa gitu ya. Hukum di Indonesia tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Sampai saat ini kita masih mendengarkan hal itu. Nah, kemudian kalau berbicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, rakyat yang mana? Karena saya rasa kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak mungkin ada yang kenyang dan ada yang lapar. Kan begitu ya. Ya memang meskipun ya tergantung bagaimana usaha kita dalam hidup ini, kan begitu. Kembali lagi ya, bagaimana pemerintahan saat ini memang betul-betul bekerja sesuai
apa yang sudah menjadi tugas mereka, menjalankan mandat rakyat, berpihak pada rakyat, ya, membuat segala peraturan, kebijakan yang tentu memihak pada rakyat itu sendiri. Dan kiranya rakyat bisa sejahtera di bawah kepemimpinan pemerintahan saat ini. Ya, jangan sampai kita melihat pemerintahan sebelumnya di rezim Jokowi, ya meskipun banyak bantuan-bantuan, bansos, BLT atau semacamnya, tapi kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang pernah disampaikan malah menurun dibandingkan era Presiden SBY sebelumnya. Oke lah, infrastruktur terus berjalan, terus dibangun, jalan tol dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi itu berhutang, dan hutang itu akan dibebankan kepada rakyat. Ujung-ujungnya rakyat lagi yang menjadi korban di sini. Kemarin kita sempat bangga sekali bagaimana infrastruktur pembangunan jalan Trans Papua itu. Tetapi ketika muncul soal tambang nikel di Raja Ampat, jadi banyak orang berasumsi wajar saja Pak Jokowi membangun jalan tol ke sana. Tahu-taunya ada yang mau diambil untuk akses transportasi untuk mengangkut itu nikel dari Raja Ampat. Jadi banyak berasumsi ke sana. Soal IKN, tidak ada dalam kampanye Jokowi mengatakan akan membangun ibu kota Nusantara. Bagus, yes, ada kemajuan lah, ya, membuat IKN. Tetapi bagaimana kelanjutannya? Apakah hutang-hutang dan berhutang lagi, kan begitu? Ya, sampai saat ini kita nggak tahu kejelasannya IKN seperti apa, lanjut atau tidak gitu ya, karena efisiensi anggaran, ya. Kemudian kami rakyat ini melihat, mengamati, menilai memalukan sekali konstitusi dan hukum diobok-obok di MK. Benar-benar rusak. Malu, ya. Mau kemana generasi muda bangsa ini? Nafsu mau berkuasa, haus kekuasaan, haus jabatan, tetapi tidak punya kemampuan. Tidak ada rasa malu kah? Ya, kalau punya rasa malu ya harusnya nggak lanjut, kan begitu ya. Ya mungkin tahan malu aja lah, atau pura-pura nggak malu gitu ya. Kemudian pilihlah capres yang tak ambisi bermimpi tinggi, karena dari situ kita bisa melihat, kita cari pemimpin yang lailahi ta'ala, ya. Jangan yang ambisius, ya, yang betul-betul ikhlas lah gitu ya. Jangan terlalu mempertunjukkan ambisi kekuasaannya itu ingin menjadi penguasa sampai menghalalkan segala cara, ya. Ya, yang terakhir, moral bangsa kita sudah rapuh. Ambisi egois duniawi merusak budi pekerti dan agama. Anak ingin jadi tidak ikhlas. Dari awal kacau, terus sampai endingnya kapan? Lihat, curiga, curang, intimidasi bahkan, dan tembak-menembak korban nyawa. Sama kejadian seperti Pilpres 2019 ya, berapa jumlah masyarakat Indonesia, anggota KPPS tuh yang kena dampaknya itu, tapi saya nggak sebutkan lah ya. Banyak korban pada saat itu teman-teman ya, mengerikan sekali. Ya mungkin itu saja lah ya. Kalau teman-teman mungkin punya pendapat lain, punya tanggapan, penilaian dan perspektif yang berbeda, silakan sampaikan di komentar pada video ini. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.